用完所有手段，时也命也。我不会让你死，心甘的人而牺牲，给了我绚烂的一斗罗大陆的未来。我们整个族群的存发生什么？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas bocoran alur cerita Selain 2 episode 107. Dikarenakan video ini merupakan spoiler yang Mimin rangkum dari versi novel dan animasinya belum rilis, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi yang Mimin ambil dari beberapa episode sebelumnya dan versi komik. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah berhasil memblokir teknik pedang tetua keempat, Yuho merasakan jika kekuatan jiwanya telah banyak terkuras. Jika pertempuran ini masih terus berlanjut, Yuho dapat mengetahui jika mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama. Sehingga Yuho kemudian memberitahukan kepada Wang Qi'er jika dia memiliki sebuah rencana untuk menarik perhatian musuh. Yuho mengatakan jika dia berhasil menarik perhatian musuh, Yuho meminta kepada Wang Qi'er untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, di mana mustahil bagi mereka untuk mengalahkan pihak musuh dengan kemampuan yang mereka berdua miliki. Yuho menegaskan jika mereka hanya memiliki satu kali kesempatan. Yuho kemudian meminta maaf kepada Wang Qi'er, di mana jika tidak bertemu dengan Dong-er, mungkin dia akan membalas perasaan Wang Qi'er. Yuho mengatakan jika dia telah berjanji kepada Dong-er untuk menyerahkan seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, setelah kepergiannya, Yuho meminta kepada Wang Qi'er untuk hidup lebih baik dan melupakannya. Setelah mengatakan hal ini, lautan seperti Yuho tiba-tiba bergejolak. Saat kemudian, Yuho meminta maaf kepada Electrolux karena telah mengecewakannya, di mana Yuho mungkin tidak akan lagi bisa meneruskan ajaran yang diberikan oleh Electrolux. Yuho juga meminta maaf kepada Permaisuri Es, K-Dream, dan Putri Salju. Yuho mengatakan jika dia tidak bisa menepati janjinya untuk membawa mereka bertiga menuju Jalan Dewa, sehingga meminta mereka bertiga untuk ikut bersama Wang Qi'er setelah kepergiannya. Selain Wang Qi'er juga memiliki kemampuan mata takdir, Wang Qi'er memiliki garis keturunan murni dari Dewa Naga, sehingga di masa depan akan mudah baginya untuk menjadi seorang dewa. Sementara itu, di dalam lautan spiritual, baik Permaisuri Es maupun Skydream merasa panik ketika mendengar ucapan tersebut. Meskipun mereka berdua mencoba untuk menghentikan Yuho membakar lautan spiritualnya, namun hal tersebut tidaklah berhasil, di mana lautan spiritual Yuho saat ini di bawah kendalinya. Sementara Putri Salju merasa bersedih mendengar ucapan perpisahan tersebut. Tidak berselang lama, mata takdir Yuho tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya yang mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Melihat hal ini, tetua keempat kemudian mencoba untuk menyerang Yuho menggunakan teknik pedang kegelapan. Namun Yuho dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut. Melihat hal ini, seketika membuat tetua keempat dan tetua ketiga merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yuho berani membakar lautan spiritualnya. Mengabaikan hal ini, Yuho kemudian melepaskan pukulan kerinduan ke arah tiga anggota Master Roh Jahat. Menghadapi serangan tersebut, tetua keempat menjadi orang pertama yang menerima pukulan kerinduan, sehingga tetua keempat segera melepaskan kemampuan roh pelindung ketujuh wujud sejati dari roh pelindung pedang kegelapan abadi. Namun tetua keempat tidak mampu untuk memblokir pukulan kerinduan, sehingga membuat tetua keempat terlempar beberapa ratus meter dari pusat ledakan. Sementara tetua ketiga juga tidak mampu memblokir pukulan kerinduan. Tidak berselang lama, Yuho kembali melepaskan teknik terkuatnya untuk menargetkan Master Roh Jahat tipe spiritual, di mana hal ini merupakan pedang kerinduan.
Meski Wuyu mencoba untuk memblokir serangan Yuho menggunakan roh pelindung balas dendam, namun dikarenakan pedang kerinduan sangatlah kuat, Wuyu tidaklah mampu menahan serangan tersebut. Melihat Wuyu tidak berdaya setelah terkena efek pedang kerinduan, Yuho kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menggunakan teknik pukulan kerinduan. Setelah terkena pukulan kerinduan, Wuyu mengalami nasib yang sama seperti kakaknya ketika menghadapi Yu Hao, sehingga tubuh Wuyu hancur dan menghilang di udara. Menyadari jika di pusat ibu kota terdapat ledakan jiwa yang sangat kuat, seketika menarik perhatian Ma Xiaotao. Ma Xiaotao beranggapan jika pertempuran di pusat ibu kota pasti telah melibatkan seorang master jiwa titel dahulu, sehingga membuat Ma Xiaotao memiliki firasat buruk dan memerintahkan kepada pasukannya untuk segera kembali. Ma Xiaotao khawatir jika Yuho dalam keadaan bahaya. Singkat cerita, setelah melepaskan 3 teknik terkuatnya, Yuho pada akhirnya bisa membawa Wang Qiu'er bersama Nan Qikyu dan Nan Shui pergi melarikan diri. Melihat Yuho terus membakar lautan spiritualnya, Nan Qikyu menyadari jika hidup Yuho tidak akan mampu bertahan lebih lama. Sementara tetua ketiga dan tetua keempat tidak menyangka jika Yuho memiliki kemampuan yang mengerikan seperti ini. Tetua keempat beranggapan jika dia menerima ketiga teknik tersebut, mungkin dia tidak akan selamat. Namun tetua ketiga meminta kepada tetua keempat untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Setelah membakar lautan spiritualnya, tetua ketiga beranggapan jika Yuho pasti tidak akan selamat. Setelah mengatakan hal ini, tetua ketiga kemudian meminta kepada tetua keempat untuk segera menemui gadis suci dan bergabung kembali bersama anggota lainnya. Dalam perjalanan, Wang Qiu'er kemudian bertanya kepada Yu Hao kenapa dia melakukan hal ini. Yu Hao mengatakan jika dia hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang berharga dalam hidupnya. Mendengar hal ini seketika membuat Wang Qiu'er merasa terkejut. Wang Qiu'er mengatakan bukankah hanya Dong'er yang ada di hatinya. Namun Yu Hao langsung menolak anggapan tersebut, di mana selain Dong'er juga terdapat Wang Qiu'er. Namun Yu Hao tidak berani untuk mengakui hal ini. Ucapan Yu Hao seketika membuat Wang Qiu'er merasa terkejut, sehingga Wang Qiu'er kemudian kembali bertanya untuk memastikannya apakah Yu Hao yakin dengan ucapannya tersebut. Sambil menarik Wang Qiu'er ke dalam pelukannya, Yu Hao mengatakan ketika dia mengetahui Wang Qiu'er memetik rumput rindu patah hati, hatinya mulai terbuka untuk Wang Qiu'er. Yu Hao kembali mengatakan ketika dia mencoba untuk menyembunyikan hal ini dan menyimpan semua cintanya untuk Dong'er, namun dia juga tidak dapat membohongi dirinya sendiri jika di dalam hatinya juga terdapat Wang Qiu'er. Yu Hao kemudian meminta maaf kepada Wang Qiu'er karena telah menyakiti hati mereka berdua. Setelah misi berakhir, Yu Hao pada awalnya memiliki sebuah rencana untuk kembali ke dalam sekte Tang untuk menemui Dong'er. Namun Yu Hao khawatir jika saat ini dia tidak dapat melakukan hal tersebut, sehingga meminta kepada Wang Qiu'er untuk menggantikannya dan meminta kepada Dong'er untuk melupakan Yu Hao. Entah kenapa Yu Hao selalu beranggapan jika Dong'er dan Wang Qiu'er merupakan orang yang sama. Wang Qiu'er mengatakan jika Yu Hao tidak perlu meminta maaf. Wang Qiu'er mengakui jika hal ini merupakan kesalahannya. Jika dia tidak masuk ke dalam kehidupan Yu Hao dan Dong'er, mungkin semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Wang Qiu'er kemudian mencium Yu Hao sehingga Yu Hao dapat melihat ingatan masa lalu pada diri Wang Qiu'er, di mana di dalam hutan Stardo terdapat sosok singa emas yang pernah Yu Hao temui sebelumnya, sehingga membuat Yu Hao merasa terkejut. Wang Qiu'er kemudian membenarkan anggapan tersebut, di mana dia merupakan sosok singa emas tersebut. Wang Qiu'er mengatakan jika dia dengan sengaja mengubah penampilannya menjadi sosok yang selama ini diimpikan oleh Yu Hao, sehingga penampilannya identik dengan Dong'er, bahkan sangat mirip dengan teknik fusi Dewi Cahaya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao pada akhirnya mengetahui siapa Wang Qiu'er sebenarnya, sehingga tidak heran jika Wang Qiu'er dapat bergerak bebas di dalam hutan Stardo dan juga memiliki kemampuan mata takdir, sehingga ketika Yu Hao dalam keadaan bahaya, Wang Qiu'er dapat mengetahuinya. Yu Hao tidak menyangka jika Wang Qiu'er sebenarnya merupakan singa emas bermata 3 yang ada di dalam hutan Stardo pada waktu itu. Wang Qiu'er mengatakan ketika Yu Hao membaca ingatan singa emas pada waktu itu,
Wang Qi'er juga melakukan hal yang sama pada ingatan Yu Hao. Dalam ingatan Yu Hao, Wang Qi'er dapat melihat berbagai macam kehidupan yang dialami oleh manusia. Wang Qi'er mengatakan jika dia berbeda dengan makhluk jiwa lainnya yang berada di dalam hutan Stardo, sehingga binatang kuat seperti Ditian yang berada di dalam hutan Stardo akan terus menjaganya dan tidak akan membiarkan Wang Qi'er dalam terluka. Dikarenakan dia merasa bosan telah hidup selama ribuan tahun menjadi binatang singa emas bermata tiga dan terlalu kepo dengan kehidupan manusia yang dia lihat dalam ingatan Yu Hao, Wang Qi'er kemudian menggunakan satu-satunya kesempatan yang dia miliki sepanjang hidupnya untuk berubah menjadi seorang manusia dan menjadikannya sebagai Dewi Cahaya dalam ingatan Yu Hao. Bahkan nama Wang Qi'er dia ambil berdasarkan nama Dong-er.